Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 30 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia sebelum kita melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul renungan kita hari ini, diperingatkan karena dikasihi. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Menerima kenyataan pahit seringkali susah kita lakukan. Kita lebih senang mendengar berita yang manis, yang menyenangkan hati, sekalipun itu hanya pepesan kosong atau manis-manisnya seperti gula saja. Yeremia diutus untuk membawa berita yang pahit di tengah kejahatan mereka kepada Tuhan, menyangkali Tuhan dalam hidup mereka. Nubuatan Yeremia dari ayat pengantar kita hari ini berasal dari Tuhan dengan harapan kalau orang Yehuda berbalik kepada Tuhan dengan peringatan kerasnya itu. Namun ternyata orang Yehuda marah kepada Yeremia dan hendak membunuh Yeremia. Diingatkan memang tidak enak. Kita seperti dibenturkan di tembok, dihalangi laju langkah kita. Tapi tahukah saudara, itu untuk kebaikan kita, supaya kita tidak salah jalan. Surat peringatan yang seringkali kita singkat dengan SP, SP 1, 2, dan 3, dan mungkin PHK adalah pengingat bagaimana kita mesti bersikap saat kita bekerja, saat kita melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita menanggapinya? Sadar dan berterima kasih, atau malah marah, menyalahkan orang lain dan keadaan, atau bahkan mengumpat? Orang Kristen tidak dididik untuk menjadi makhluk seperti itu. Dia selalu tahu hidupnya ada di tangan Tuhan, dan Tuhan selalu menata dan mengoreksi jalan hidupnya. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Ia kadang harus menyentil kita. Ya kadang-kadang harus menjewer telinga kita. Dia harus mencubit kita dengan caranya. Supaya apa? Supaya kita sadar. Jika Dia memberi sesuatu yang pahit kepada kita, sesungguhnya Dia justru sedang mengasihi kita. Amin. Tetaplah percaya, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada maksud buruk dari Tuhan. Itu hanya untuk kebaikan kita. Janganlah kiranya kita seperti bangsa Yehuda, yang dinasehati, ditegur, malah berbalik, merasa diri benar dan tidak mau dibenahi. Akhirnya Tuhan sungguh-sungguh menghancurkan mereka dengan caranya. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, memiliki roh dan hati yang lemah lembut, sehingga ketika Tuhan berbicara, saudara berkata, ya, saya mau berubah. Karena Tuhan hanya akan memberkati orang-orang yang mau dibentuk, yang mau dinasehati, yang mau ditegur. Itu semua untuk kebaikan-kebaikan kita. Karena Dia mau mempersiapkan kita bagi kekekalan selama-lamanya bersama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali kalau Tuhan itu mengasihi kita. Kalaupun kita harus mengalami hal-hal yang sulit, sebagai sebuah ingatan buat kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang pernah kita pikirkan tentang kehidupan kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Tuhan menyertai hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.